Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Restu Hadi Wijaya. Di video kali ini saya akan mencoba membahas Maze of Dalarnia, sebuah game yang menurut saya cukup menarik dan cukup prospek menurut saya. Tapi seperti biasa ingin saya tekankan dulu bahwa ini bukan video saran investasi, ini bukan video ajakan untuk membeli suatu cryptocurrency. Anda harus riset sendiri, harus mandiri, harus dior. Karena kenapa? Karena profit and loss Anda itu tanggung jawab Anda sendiri, bukan tanggung jawab saya. Oke, kita nggak perlu lagi basa-basi, kita bahas Maze of Dalarnia sekarang. Maze of Dalarnia ini sebuah game menurut saya cukup menarik, cukup prospeknya bagus untuk ke depan karena tokennya itu token dari games ini yang aslinya itu DAR itu listing di Binance beberapa waktu yang lalu. Nah karena itu juga saya berpikir bahwa ini punya prospek. Binance itu Binance, Coinbase dan beberapa exchange lainnya yang besar-besar, mereka itu biasanya tidak memasang tarif, mereka lebih selektif memilih token supaya orang banyak mentransaksikannya supaya mereka dapat fee-nya. Jadi mereka nggak mau asal-asalan kayak beberapa exchange kecil yang misalnya ada $30.000 untuk masuk sana dan syaratnya juga tergolong mudah ya. Jadi kalau untuk di yang exchange besar, di CEX besar ini, yang sentral mereka biasanya lebih atau sangat selektif. Jadi menurut saya ini patut untuk kita koleksi. Kalau saya pribadi saya akan mencoba koleksi dan ini bukan saran investasi, bukan saran untuk mengkoleksi token ini ya. Oke, kita lihat aja di sini di layar saya. Kalau di Binance-nya nih di sini, ini dia tuh bisa diperdagangkan, bisa ditradingkan mulai tanggal 4 kemarin dan juga sekarang baru tanggal 8 jadi baru 4 hari sempat naik, tapi ini sih wajar banget ya hal kayak gini ya. Nggak perlu terlalu dipikirin. Terus juga ini websitenya. Oke, di sini perpaduan antara action adventure. Ini recent update, jadi kita tuh bisa lebih dekat dan lebih tahu tentang si project ini. Mereka mencoba memberikan update terus-menerus ya. Walaupun ini ada perbedaan sejauh sih nih, tanggal 19 sama tanggal 19 Oktober dan 4 November. Tapi mereka mencoba untuk selalu mengupdate projectnya, bagus menurut saya. Ini gameplaynya, bisa teman lihat sendiri aja. Nanti kita akan coba mainkan ini. Oke, teman-teman bisa baca sendiri aja ini. Nah ini roadmapnya. Ini kita lagi versi alpha sekarang, tapi kita udah bisa mainin sih. Dan udah bisa menghasilkan juga, kan play to earn. Terus ini nanti mainnya tanggal, kuartal 1 2022. Kalian bisa lihat sendiri aja. Oh iya, mereka juga akan rilis mobile gamenya. Bagus menurut saya. Ini partner mereka. Nah, karena sangat sedikit sekali informasi yang saya bisa temukan di sini di website ini, kemudian juga kalau baca white papernya ini lebih ke teknis bermain gamenya. Saya mencari lagi, riset lagi, akhirnya ketemu di Coin98 Insight. Oke, jadi ini perpaduan dari sini juga sih saya mencoba menjelaskannya. Di sini dikatakan bahwa Maze of Dalarnia ini itu perpaduan antara action sampai adventure dan juga play to earn. Kemudian ini tuh game ini lebih ke combating, mining dan gathering resource. Jadi kita emang tentang mining sih ya. Ini bentuk gameplaynya di dalam ini. Oke, nanti kita akan coba mainkan ini. Terus juga di sini tuh kita ngapain aja sih? Kita tuh mencari atau mengkoleksi rare item yang mempunyai harga di marketplace. Jadi mereka juga ada marketplace-nya. Dan ini tuh nih ya. Di sini dikatakan ini free to play, jadi kita nggak perlu harus bayar dulu sebenarnya, nggak perlu, kita bisa langsung main. Kemudian juga DAR tokennya, use case-nya atau kegunaannya itu apa? Sebagai in-game di dalam, sebagai currency di dalam gamenya. Kemudian juga sebagai decentralized governance, atau artinya tata kelola sih. Terus juga play to earn token, kita bisa menghasilkan token lagi di sini. Kemudian juga staking reward, kalau staking reward sih biasa aja ya. Oke, kalau ininya sih teman-teman bisa lihat aja, nanti saya coba kasih di kolom deskripsi alamatnya biar teman-teman bisa lihat sendiri aja. Oke, ini tuh lebih ke teknisnya ya. Saya pengen langsung bahas ininya nih dia, tokenomics-nya. Kodenya tuh DAR ya, nama tokennya. Kemudian juga dia berjalan di Ethereum dan juga Binance Smart Chain. Tentunya ERC20 dan juga BEP20 ya benar. Dia total supply-nya hanya 800 juta. Menurut saya ini nggak terlalu besar ya, karena saya udah terlalu biasa ngeliat token-token yang 1 quadrillion gitu kan, yang banyak banget itu kayaknya. Bingung cara ngabisinnya. Karena dia cuma segini, sebenarnya saya nggak ngelihat akan ada burn di situ. Saya nggak ngeliat burn itu. Makanya ini mungkin kategori besar sih kalau nggak ada burn juga. Oke, di sini distribusi alokasinya 26% untuk foundation and marketing. Ini cukup besar ya, tekanan jual di masa yang akan datang nanti. Kemudian juga tim
team and advisor-nya. Intinya untuk gaji pegawai lah gitu. 22% ini besar juga loh, serius buat saya. Setara dengan marketingnya sih sebenarnya sih. Sedikit setara ya, walaupun di bawah. Kemudian di sini play to earn, jadi kita bisa menghasilkan uang dari hanya bermain 20%. Ya berarti sekitar 160 juta DAR ya. Kemudian juga dialokasikannya 15% private sale, 14% liquidity ecosystem, sisanya Binance launch pool. Ini sekitar 3% sih kalau nggak salah. Nah, tadi kan di sini saya sudah katakan ya. Di sini tuh 26% untuk foundation and marketing. Ini saya agak-agak gimana karena cukup besar juga, dan juga 20% ini. Tapi saya berpikir bahwa Binance itu tentu dia akan melakukan riset yang sangat luar biasa. Mereka nggak akan menjelekkan checksnya mereka sendiri, jadi mereka pasti bagus. Di sini kalau kita lihat ya, saya juga coba lihat ini tuh apa ya namanya ya, DAR token release schedule. Jadi rilisnya ya, karena kalau di sini ya coin market cap, sebentar kita buka dulu token DAR-nya. Kita coba di sini. Tadi mana? DAR. Oke. Kita samain ya. Di sini 800 juta dia sudah ada 15% ya, sekitar 123 juta ya sudah ada di yang beredar gitu. Nah, di sini kita tuh masih kategori sini lah ya. Di sini saya tuh agak-agak kurang suka karena di foundationnya di sini mulai besar deh nih. Ini mungkin 2023 sih ya. Saya awalnya begitu kurang suka, oh berarti dia mulai jualan di sini nih. Maksudnya untuk foundationnya mulai keluar sini duitnya. Tapi kalau kita lihat juga ya, dari sini nih play to earn justru mulai besar juga dia tuh. Oke, dia mulai besar. Ini kan semakin besar tuh artinya kan penggunaannya, maksudnya digunakannya, dikeluarkannya si token itu. Jadi sebenarnya sampai akhir pun sebenarnya ya, justru ketika dia semakin besar di sini nih di foundation nih, mungkin lebih ke amal ya, lebih ke badan amal juga, mereka akan semakin keangkat sih sebenarnya. Apalagi play to earn juga semakin besar. Kemudian marketingnya dia setara ya sebenarnya semenjak sini nih, semenjak dari Mei 2022 nanti dia mulai setara terus, dia stabil ya jatuhnya, kategori stabil menurut saya. Private sale-nya dia mulai jual, mungkin bisa dijual gitu. Private sale-nya tuh mungkin mulai di sini lah, tapi ini mah udahlah nggak apa-apa, nggak terlalu dipikirin. Oke. Binance launchpad-nya, launch pool-nya bukan launchpad, dia bertahap. Oke. Nah, ini dia lagi dijelasin juga token kegunaannya. Tokennya itu dalam in-game currency, plan to earn incentive, tata kelola, dan juga staking reward. Oke, ini roadmap-nya baca sendiri aja, nanti saya coba. Nah, di sini juga timnya itu mereka tuh ternyata Working Man. Itu sebuah perusahaan yang sudah membuat multi game produknya itu kayak yang besar-besar kayak Disney, Marvel, Nintendo, Atari, dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau Binance itu menerima si Mass of Dollar-nya ini ya. Jadi karena memang mereka punya tim yang cukup bagus gitu. Oke, kita coba mainin aja ya sekarang ya. Kita coba mainin play now Mass of Dollar-nya ini. Jadi dia bisa langsung dimainin di browser sebenarnya. Jadi nggak perlu lagi install. Dan perlu teman-teman ketahui ya, kalau kita sudah terdaftar di sini, kita login, kita tuh dapat dua token DAR ini secara gratis gitu. Tapi kalau saya nanti di sini nggak akan nunjukin login ya, karena saya belum punya akunnya. Tapi sebentar lagi saya akan mau punya akunnya ke depan. Yap, ini dia tampilannya setelah kita login. Ini kalau login nanti dapat token gratis setiap hari. Yang penting login aja dapat reward 2 token DAR. Dan kita langsung aja play. Ya oke lah. Nah, kita coba main aja langsung ya. Yang ini aja langsung. Klik, kemudian play. Bentarnya agak lama sinyalnya. Oke lah. Kita dikasih waktu oksigen untuk awal 2 menit ya. Yap, jadi kalau buat loncat itu bisa pakai kursor aja. Kemudian untuk mukul-mukulnya itu pakai spasi. Oke.
Saya kurang terbiasa ya, makanya masih ini. Oke. Kurang lebih mainnya kayak gini, jadi kita nambang gitu. Sebenarnya menurut saya agak membosankan, tapi nggak tahu juga. Ya kita nyari dulu banyak item-itemnya di sini. Dan ini nih kalau teman-teman lihat di sini ada oksigennya, jadi punya waktu 1,5 menit lagi ya. Hampir 2 menit sih. Kita tambang terus. Kita langsung aja karena cuma demo aja. Intinya begitulah, kita bisa juga pakai DSW untuk ngegerakin ini ataupun pakai kursor, dan untuk nambangnya mainingnya tuh pakai spasi ya. Kita langsung aja. Nah, ini teleportnya kalau kita mau keluar tinggal pencet bawah tuh exit. Kurang lebih mainnya kayak begitu. Nah, di sini juga ada expedition complete, dijelasin ya ini tuh dapat berapanya. Oke. Nah, ini juga kita bisa setting kalau kita nggak nyaman sebenarnya. Kita bisa setting di sini controllernya. Jadi bisa pakai ini, pakai apa namanya? Pakai kursor, pakai mouse. Tinggal pilih aja nyaman yang mana. Oke. Kalau kita inventory-nya, nah tuh kita jadi bisa upgrade ini seiring jalannya waktu. Semakin bisa kita masuk dapat banyak item, tentu semakin bagus ya. Kalau kita lihat marketnya harus login sih sebenarnya. Oke, kita coba buy. Kita harus login sih. Saya belum login ya, belum bisa login. Oke, itu kurang lebih sih cara mainnya atau enggak permainannya games kayak gitu. Menurut saya ini games yang cukup mudah untuk dimainkan dan cukup menarik, terutama harganya dia masih bisa tembus menurut saya sih. Si Baja kemarin tembus ya, waktu itu tembus all time high-nya, dan saya rasa juga untuk yang kayak gini bisa tembus. Apalagi kalau kita lihat ya di sini. Sebentar saya coba buka dulu market ya. Atau trade-nya kita buka market aja deh. Setahu saya baru sedikit gitu masuk kategori metaverse. Ini kategori metaverse saya juga baru tahu sih. Sebentar ya saya tunjukin. Gimana ya kalau di HP lebih gampang. Saya lebih biasa pakai HP. Bukan ini. Spot market. Oh, ini lebih ke sininya ya. Pokoknya ini kategori games dan masih sedikit yang ada di Binance, nggak banyak-banyak amat, dan punya prospek menurut saya. Cukup menarik untuk menghasilkan uang dari sini. Oke, itu aja mungkin video saya kali ini. Saya mencoba menjelaskan tentang Maze of Dalarnia. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi yang menarik untuk Anda, dan semoga kita bisa lebih gampang cuan ke depannya. Sampai saya Restu Hadi Wijaya.